Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di sini saya adalah Rani Harsono dengan NIM 2261201038 yang akan mempresentasikan materi strategi Eiger untuk memasuki pasar Jepang dan mengoptimalkan branding. Yang terhormat Bapak Dr. Yaya Sujatna SEMSI selaku dosen Manajemen Pemasaran Internasional. Materi pertama ada di analisis pastel untuk Eiger di Jepang. Di sini ada faktor politik stabil mendukung transaksi lintas batas Eiger di Jepang. Terdiri dari 3, yang pertama ada pengaruh stabilitas politik. Stabilitas politik menjamin keamanan transaksi dan distribusi Eiger di Jepang. Yang kedua ada investasi luar negeri. Jepang sebagai mitra dagang utama memberikan peluang investasi yang menguntungkan. Dan yang terakhir ada perjanjian perdagangan. Perjanjian bilateral mendukung kelancaran proses bea cukai untuk produk Eiger. Selanjutnya yaitu daya beli tinggi di Jepang menawarkan peluang besar bagi produk premium. Terdiri dari 2, yang pertama ada pasar konsumen premium. Daya beli tinggi di Jepang memungkinkan Eiger untuk menawarkan produk premium. Dan yang terakhir yaitu kualitas dan keaslian. Konsumen Jepang bersedia membayar lebih untuk produk berkualitas dan unik. Di sini ada peraturan ketat di Jepang memerlukan kepatuhan hukum bagi Eiger. Yang pertama ada standar kualitas produk. Eiger harus mematuhi peraturan ketat terkait keamanan dan kualitas produk. Yang kedua ada perlindungan konsumen. Regulasi perlindungan konsumen di Jepang adalah yang paling ketat di dunia. Dan yang terakhir yaitu HKI atau hak kekayaan intelektual. Pentingnya pendaftaran merek untuk mencegah pembajakan desain Eiger. Analisis pastel untuk ekspansi Eiger ke Jepang. Di sini ada 5 aspek yang memengaruhi strategi Eiger melalui persentase. Aspek pertama atau yang paling rendah yaitu faktor hukum dengan skala 75, aspek kedua ada kesadaran budaya dengan skala 80, aspek ketiga ada faktor politik dengan skala 85, aspek keempat ada faktor ekonomi dengan skala 90, dan aspek yang terakhir yang paling tinggi yaitu daya beli tinggi dengan skala 95. Selanjutnya di sini materi kedua yaitu perbandingan budaya Indonesia dan Jepang. Perbedaan individualisme versus kolektivisme mempengaruhi strategi pemasaran Eiger terdiri dari 3. Yang pertama ada analisis perilaku konsumen. Perbedaan antara kolektivisme Indonesia dan individualisme Jepang membentuk perilaku pembelian yang unik. Yang kedua ada strategi komunikasi Eiger, di mana Eiger perlu menyesuaikan pesannya untuk menarik perhatian konsumen dengan pendekatan individual oleh masyarakat Jepang. Dan yang terakhir itu ada kampanye pemasaran efektif. Promosi yang menekankan pencapaian individu akan lebih resonan dengan audiens Jepang. Prestasi Jepang membutuhkan pendekatan promosi yang berbeda terdiri dari 4. Yang pertama ada budaya kompetisi tinggi, di mana konsumen Jepang memiliki harapan tinggi atau ekspektasi yang sangat tinggi akan kualitas dan keunggulan produk. Yang kedua ada pengaruh maskulinitas dalam pemasaran, yaitu strategi pemasaran Eiger harus mencerminkan nilai keberhasilan dan ambisi. Yang ketiga ada menciptakan narasi yang kuat, dengan menghadirkan cerita inspiratif tentang produk dalam konteks pencapaian individu. Dan yang terakhir ada kualitas dan keandalan produk. Pentingnya menjelaskan detail teknis dan keunggulan produk kepada konsumen. Di sini ada perbedaan long term orientation mempengaruhi persepsi produk Eiger. Sama seperti sebelumnya itu ada 4. Di mana yang pertama ada persepsi investasi jangka panjang. Produk Eiger harus dianggap sebagai investasi jangka panjang oleh konsumen Jepang. Yang kedua ada kesuksesan dalam riset dan pengembangan. Pentingnya riset dalam pengembangan produk yang memenuhi standar Jepang. Yang ketiga ada desain produk yang menarik. Kesesuaian desain dengan preferensi konsumen Jepang yang sederhana dan fungsional. Dan yang terakhir ada komunikasi yang transparan. Menekankan transparansi dalam proses produksi dan kualitas bahan yang digunakan. Seperti sebelumnya, di sini juga ada skala mengenai perbedaan budaya dan strategi pemasaran Eiger di Jepang. Di sini juga ada 5 aspek perbedaan budaya mempengaruhi strategi pemasaran Eiger di Jepang dengan skala 100. Skala yang paling rendah ada di aspek individualisme versus kolektivisme dengan skala 57. Skala kedua ada di aspek kedua ada di pendekatan promosi dengan skala 75. Aspek ketiga ada di persepsi kualitas produk dengan skala 85. Aspek keempat di desain produk dengan skala 90, dan aspek yang terakhir ada di orientasi prestasi dengan skala 95. Materi yang ketiga yaitu adalah strategi pemasaran Eiger di Jepang.
Di sini ada strategi promosi harus berfokus pada prestasi individu dan ketekunan, terdiri dari 4, di mana yang pertama ada pendekatan individual untuk pemasaran. Eger perlu menggeser fokus promosi dari kebersamaan menjadi pencapaian individual, menyoroti keberhasilan petualangan masing-masing individu. Yang kedua ada visualisasi dalam pemasaran. Kampanye harus menampilkan petualang solo yang mengatasi tantangan, memperkuat citra sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Yang ketiga ada pesan yang menarik, di mana menggunakan narasi yang menunjukkan ketekunan dan keunggulan, menjadikan produk Eger sebagai simbol prestasi pribadi. Dan yang terakhir ada keterlibatan komunitas, mendorong komunitas untuk berbagi momen pencapaian, meningkatkan keterikatan dengan merek sambil tetap menekankan individualisme. Di sini ada strategi promosi dan penyesuaian desain Eger di Jepang. Ada 5 aspek strategi Eger untuk meningkatkan daya tarik di pasar Jepang dengan skala 100. Aspek dengan skala yang paling rendah ada di adaptasi estetik urban dengan skala 85. Aspek yang kedua ada di dukungan untuk kualitas produk dengan skala 87. Aspek ketiga ada di keunggulan dalam ketepatan waktu dengan skala 88. Aspek keempat ada pada fokus pada prestasi individu dengan skala 90. Dan aspek dengan skala tertinggi ada di cerita petualangan autentik dengan skala 92. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.